Gusti Raprianti sebagai perwakilan mahasiswa PKN mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMKN 39 Jakarta. Selanjutnya, perkenalkan rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Alfianti Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Wahid Pradana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fairnisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwinatan. Tujuan pembelajaran dalam materi wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu siswa dapat menghayati akan pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, menampilkan sikap tanggung jawab siswa dalam mengembangkan kesadaran akan pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjelaskan pengertian wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, menganalisis hakikat wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjadi hasil analisis wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa sih itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara merupakan cara pandang atau sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan hakikat wawasan Nusantara merupakan keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Dalam garis besar haluan negara disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Lalu, asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Asas wawasan Nusantara meliputi yang pertama, kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Selanjutnya, kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Selain itu, sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia serta menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Sedangkan fungsi dari wawasan Nusantara yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, dan tindakan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat maupun daerah bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan tujuan wawasan Nusantara yaitu mewujudkan nasionalisme yang di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Selanjutnya ada aspek Trigatra dan Pancagatra. Aspek Trigatra merupakan aspek alamiah, sedangkan aspek Pancagatra merupakan aspek sosial. Aspek Trigatra meliputi 3 aspek. Yang pertama, letak dan bentuk geografis. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Letak geografis antara 2 benua dan 2 samudra. Dapat dikatakan bahwa Indonesia mempunyai suatu kedudukan geografis di tengah-tengah jalan lalu lintas silang dunia. Sedangkan yang aspek kedua yaitu keadaan dan kemampuan penduduk. Faktor penduduk mempengaruhi ketahanan nasional, yaitu faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan distribusi penduduk. Selanjutnya yaitu keadaan dan kekayaan alam. Indonesia terkenal sebagai negara yang mempunyai sumber-sumber alam yang melimpah ruah, seperti mineral, nabati, hewani, dan sebagainya. Sumber daya alam yang harus diolah dan dengan berlandaskan asas yaitu asas maksimal, asas lestari, dan asas berdaya saing. Selanjutnya, aspek Pancagatra. Pancagatra merupakan aspek nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan manusia dalam bermasyarakat bernegara.
Ada 5 aspek di dalam aspek Pancagatra. Yang pertama, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Implementasi wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh, seperti implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik, di mana akan menciptakan iklim penyelenggara negara yang sehat dan dinamis. Sedangkan implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil melalui sistem ekonomi kerakyatan. Selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara dalam bidang sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup. Dan yang terakhir, implementasi di bidang pertahanan dan keamanan dapat menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, serta membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Metode yang kami gunakan yaitu diskusi, resitasi, dan problem-based learning. Metode diskusi. Metode diskusi sebagai media sesi tanya jawab siswa terhadap materi yang telah diajarkan oleh guru melalui WhatsApp group, Telegram, Zoom meeting, dan Google Meet yang bertujuan untuk melatih rasa ingin tahu siswa dan sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Yang kedua, metode resitasi. Metode resitasi berupa pemberian tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa yang bertujuan agar siswa dapat berperan aktif dalam proses belajar mengajar serta dapat mengingat dan memahami lebih dalam materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang ketiga, metode problem-based learning, di mana dalam metode problem-based learning, siswa diberikan sebuah kasus untuk dianalisis baik secara individu maupun kelompok yang bertujuan untuk melatih daya berpikir kritis siswa terhadap suatu kasus atau masalah. Selanjutnya, media pembelajaran yang kami gunakan selama pembelajaran jarak jauh di SMKN 39 Jakarta yaitu WhatsApp Group, Telegram, Gmail, Google Form, Zoom, dan aplikasi Google Meet. Masing-masing dari aplikasi tersebut mempunyai fungsinya. Yang pertama, untuk WhatsApp Group dan Telegram digunakan sebagai media pemberian bahan ajar kepada peserta didik, serta mengisi daftar kehadiran siswa. Selanjutnya, untuk Gmail dan Google Form digunakan untuk pengumpulan tugas siswa. Dan yang terakhir, aplikasi Google Meet dan Zoom digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pemberian materi PowerPoint yang diberikan melalui WhatsApp Group maupun Telegram. Selanjutnya, metode penilaian yang kami gunakan selama pembelajaran jarak jauh di SMKN 39 Jakarta yaitu penilaian portofolio, penilaian proyek, penilaian sikap, dan penilaian UTS maupun UAS. Untuk penilaian portofolio, merupakan penilaian yang berbasis tugas-tugas yang diberikan oleh guru, baik berupa rangkuman maupun soal-soal. Selanjutnya, untuk penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan penilaian yang berbasis analisis, baik individu maupun kelompok. Selanjutnya, penilaian sikap. Penilaian sikap merupakan penilaian yang diambil dari keaktifan siswa di kelas maupun kehadiran siswa di kelas. Dan terakhir, penilaian UTS maupun UAS diambil berdasarkan materi-materi yang sudah diberikan oleh guru dari awal hingga saat ujian berlangsung. Selanjutnya, dari hasil pembelajaran yang berlangsung, kami menemukan beberapa evaluasi, diantaranya yang pertama, jaringan internet siswa yang tidak stabil, yang mengakibatkan siswa tersebut tidak dapat mengikuti pembelajaran secara maksimal. Yang kedua, keterbatasan HP secara personal, di mana HP
siswa itu harus terbagi dengan adiknya yang mengikuti pembelajaran daring. Yang ketiga, kurang interaktifnya siswa akibat sikap disiplin siswa yang kurang. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Selama kami melaksanakan praktik keterampilan mengajar di SMKN 39 Jakarta, sejauh ini kami tidak menemukan kendala yang berarti terhadap proses pembelajaran. Hanya saja ada kendala-kendala teknis terhadap peserta didik, seperti jaringan internet yang kurang stabil, keterbatasan HP secara personal, dan kurang interaktifnya siswa di kelas. Saran dari kami, jika pembelajaran jarak jauh tetap berlangsung, guru lebih memperhatikan siswa, agar siswa tidak lagi beralasan tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum